Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Hotman Paris mengundurkan diri dari Peradi, Otto Hasibuan berikan tanggapan. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, Otto Hasibuan tak mengetahui alasan Hotman Paris mengundurkan diri dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Otto sendiri belum menerima alasan jelas dari Hotman Paris terkait pengunduran diri dari Peradi. Ia mengatakan Hotman Paris tak mencantumkan alasan dalam surat pengunduran dirinya. Namun Peradi masih mempertimbangkan apakah pengunduran diri Hotman Paris akan disetujui atau tidak. Akan tetapi hingga saat ini nama Hotman belum dicoret dari anggota Peradi. Sementara itu Otto mengaku secara pribadi tak masalah jika Hotman Paris keluar dari Peradi. Tetapi Peradi masih harus memikirkan secara matang-matang untuk mengambil keputusan itu. Sebab Peradi harus melihat pada undang-undang. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea telah resmi mengundurkan diri dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Sebelum Peradi mengabulkan permohonan Hotman untuk keluar, ia telah lebih dahulu terdaftar di organisasi advokat lainnya. Berikut pernyataan dari pihak terkait. Yang kita lakukan hari ini. Hari ini kami melakukan press ini sudah juga teman-teman semua ketahui, teman-teman juga banyak yang minta wawancara dengan saya juga, dan kebetulan ada waktu hari ini. Kita tahu kita wawancara konferensi ini adalah sehubungan dengan adanya berita-berita di mass media dan juga mengenai beberapa komentar-komentar dari rekan kami Hotman Paris Hutapea di media massa maupun di Instagram yang menyampaikan beberapa hal tentang persoalan kode etik yang dipersoalkan di media massa yang sudah kita lakukan bersama. Terus terang, mulai hari Jumat yang lalu, kejadiannya kan hari Jumat ya, itu banyak teman-teman yang mengontak saya juga. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawabnya, karena memang saya sengaja karena itu Jumat Agung terus pasca, jadi kita tidak berkomentar pada waktu itu. Saya tidak mau mengganggu keheningan pada waktu itu, sehingga hari inilah kita bisa bertemu pada hari ini ya. Nah, sesuai dengan undangan yang kami kirimkan, bahwa kami ingin menyampaikan beberapa hal. Ada dua hal penting supaya keliru. Pernyataan saya tidak pernah menyatakan bahwa advokat memamerkan harta dan kebawaan itu melanggar kode etik. Ya, kemarin juga waktu dia saya wawancarai di acara pelantikan Dewan Kehormatan Daerah, juga ada wartawan yang menanyakan pada saya hal itu, apakah bagaimana pendapat Pak Otto mengenai orang yang memamerkan hartanya, advokat memamerkan hartanya di media. Saya jawab, itu adalah ranah dari Dewan Kehormatan, bukan ranah saya. Sehingga saya tidak tahu kenapa begitu paniknya Hotman Paris membuat beberapa hal di Instagram yang sedemikian rupa yang menuduh saya seakan-akan melakukan pernyataan seperti itu. Tapi perlu saya klarifikasi, tidak berarti bahwa dengan artinya kalau saya tidak menyatakan itu, semuanya mengenai hal itu apakah melanggar kode etik atau tidak, itu. Berita selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari drummer grup band musik religi Debu alami kecelakaan. Kabar duka datang dari drummer grup musik religi Debu, yakni Daud Abdullah Al Daud, yang masih berusia 35 tahun baru saja mengalami kecelakaan. Drummer grup musik religi Debu Daud Abdullah mengalami kecelakaan di tol Pasuruan Probolinggo, Jawa Timur, kilometer 837.200 pada Senin 18 April 2022 dini hari.
Mobil Toyota Velfire yang ditumpangi oleh Daud Abdullah menyeruduk bagian belakang dari badan truk yang berada di jalur yang sama. Kendaraan berplat L1055DL yang ditumpangi oleh Daud dan dua warga negara asing asal Malaysia semula melaju masuk tol Leces mengarah ke Surabaya. Tak lama setelah itu, mobil tersebut menabrak belakang truk hingga bagian depannya ringsek parah. Seluruh korban kecelakaan langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Polisi belum mengetahui penyebab kecelakaan tersebut dan masih melakukan penyelidikan. Akibat dari kecelakaan tersebut, Daud Abdullah mengalami luka serius, sementara dua orang temannya yang merupakan warga negara asing asal Malaysia meninggal dunia. Berikut wawancara dengan salah satu personil grup religi Debu. Saya nggak tahu persis ya, nanti telepon jam-jam pagi mau tidur juga. Kalau pas kejadian itu Daud katanya dia kan dari Surabaya, mereka bukan Surabaya, dari Jogja, habis acara di sana. Saya kan dulu saya ikut Debu udah 6 tahun nggak ikut, ya belum tahu ya. Saya cuman adiknya Daud, dan saya menjelaskan sebagai perasaan saya sendiri terhadap apa yang terjadi. Jadi di Jogja mereka main setelah acara itu Debu yang lain ke Jakarta. Daud punya acara sama Firdaus itu temennya dia, mungkin acara puasa buka puasa atau saya nggak ngerti acara apa, mungkin wedding, saya nggak ngerti ya karena belum sempat saya nanya. Tapi dia kesana, udah sampai hotel, udah taruh alat, keluar lagi mau ziarah. Jadi tujuannya mau ziarah ini. Daud tidur di tol. Jadi pas kejadian itu Daud tidak sadar, tidak tahu siapa yang nabrak, tidak tahu, tahunya kakinya udah hancur, tahu yang mungkin temennya atau saya nggak tahu teriak ke dia dan bilang jangan pindah, pokoknya mungkin kesakitan, nggak tahu. Dia juga bingung karena namanya baru bangun, nggak tahu kejadian apa, terus belum tahu dia sakit juga mungkin kata dia. Jadi baru sadar kan, baru setelah itu baru dia bilang itu bicara pasrah atau ya pasrah ya, udah harus dia sampai. Berita selanjutnya datang dari Indra Sinaga, ungkap fakta di balik pembuatan single terbarunya. Indra Sinaga atau Naga X Lila akhirnya merilis single ke-6-nya sebagai penyanyi solo. Di bawah Alpha Records, Indra Sinaga merilis lagu berjudul Sebuah Pengakuan pada 17 Januari 2022 lalu. Lagu ini sendiri menceritakan tentang sebuah keberanian seseorang untuk mengakui bahwa sebenarnya ia sudah tidak punya hati lagi dalam sebuah hubungan. Menurut Indra Sinaga, lagu Sebuah Pengakuan ini sudah ia tulis sejak beberapa tahun lalu berdasarkan pengalaman pribadinya di masa lalu. Bercerita tentang single terbarunya ini, Naga mengungkapkan bahwa proses pembuatan lagu hanya memakan waktu sekitar sebulan. Penyanyi berusia 38 tahun ini pun menceritakan momen pembuatan musik video dari single Sebuah Pengakuan ini. Saat syuting musik video, Indra Sinaga ternyata sempat kesulitan karena sedang dalam kondisi tidak sehat. Sedangkan dalam musik video itu, Naga harus mengambil adegan ketika melakukan olahraga boxing dalam keadaan galau. Sebenarnya kondisi kesehatan suami dari Feby Rizky ini memang sudah menurun selama bulan Desember hingga bulan Januari. Hingga akhirnya Naga dan keluarganya pun terinfeksi COVID-19 varian baru, yaitu varian Omikron. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi vokalis Jakarta. Dia mau keluar, mau ngurusin mungkin pekerjaannya, aku stay di rumah buat nemenin aku atau ikut nemenin dia. Oke, berarti memang udah ada komitmen itu ya Bang. Tapi kenapa sih nggak memilih untuk pakai? Karena kita kan nunggunya udah lama, kita nunggunya 8 tahun gitu. Terus begitu kita dikasih, kita nggak mau kehilangan, mau bisa manggil papanya kenceng-kenceng, udah bisa iseng Ya. gila lucu-lucunya. Tapi Bang, ada tips nggak sih jadi Karena aku pengen dia tumbuh dengan keberanian untuk mengungkapkan apa yang dia mau juga. Dia bukan hanya untuk menyenangin orang tuanya.
Kalau nggak salah 1,5 tahun ya bang? 1 tahun 7 bulan 1 sekarang. tahun 7 Bener. bulan. Oke, lagi aktif-aktifnya bener ya? Aktif banget, waduh luar biasa. Kayaknya kalau mau nurunin berat badan ngurusin dia aja. Oke, nah tapi di bulan Ramadan ini dia ikut bangun sahur kah atau gimana? Enggak, belum ya? sih, masih umur segitu kan, belum, dia masih Nggak kebangun berarti ya? enggak. Aman ya? Siapa? Ada sekali-sekali kebangun, ada misalnya kita mungkin berisik sedikit dia ikut. Berita selanjutnya, hamil anak pertama Roro Fitria khawatir saat divaksin. Roro Fitria dan sang suami yakni Andri Irwan hadir di salah satu acara buka bersama komunitas motor. Di samping itu pada acara ini juga tersedia vaksin gratis untuk umum. Selain itu Roro Fitria mengungkapkan bahwa acara ini juga digelar acara bakti sosial. Sebelum vaksin, Roro Fitria mengungkapkan bahwa dirinya berkonsultasi dahulu dengan dokter mengingat kondisinya tengah hamil. Roro Fitria mengungkapkan bahwa dirinya agak khawatir untuk menjalani vaksin. Menurut dokter, Roro Fitria bisa menjalani vaksin karena sudah dinyatakan layak. Jikalau ada efek samping ringan, dokter mengungkapkan hal tersebut adalah hal normal. Berikut wawancara dengan Roro Fitria. Juga tadi ada welcome sambutan selamat datang dari saya Fitria Putraida dari acara Tusuk Lovers Bogor dan juga rumah kedua, dan setelah itu dilanjutkan dengan vaksin booster buat Nyai pribadi dan juga Mas vaksin yang kedua Asta, dan mudah-mudahan nanti tidak meriang, tidak demam, tapi nanti tadi udah dikonsultasiin pada dokter. Nanti kalau misalnya memang ada yang pusing, meriang, bisa langsung konsumsi paracetamol yang dosis rendah aja karena kan Nyai baru hamil. Kalau Mas Pak kelihatan ya? Iya, agak parno karena belum makan ya. Belum buka karena belum buka puasa tadi pas di vaksinnya. Iya, tapi sekarang udah selesai maaf, selesai sholat, gimana rasanya? Belum ada rasa apa sih. Jangan sampai ya, karena kita baru sibuk-sibuknya. Iya. Mungkin Kak Roro bisa update sama suami, jadi lagi hamil kan, update kehamilan sendiri seperti apa, sudah berapa bulan Kak, atau Iya. sempat ngidam yang lain-lain nggak sih atau seperti apa? Alhamdulillah sih fine-fine aja ya, cuman kalau pas setiap pagi tuh morning sih, jadi setiap pagi tuh agak-agak mual, sudah gitu kadang juga muntah, terus abis itu ya nggak ketulungan manjanya, jadi nampak manja, terus abis itu semuanya baik-baik aja ya. Saking manjanya minta ketemu dari tempat tidurnya minta dibangunin, diangkat. Emang nggak bisa, rasanya berat, rasanya seperti berat, makanya dibanguninnya mesti diambil lehernya. Kenapa, gimana? Ngikutin gaya nyanyi. Gimana kalau manja? Mungkin abang gimana, maksudnya Kak Roro kan lagi hamil, jadi lebih manja, abangnya sendiri gimana, jadi protek nggak sih atau seperti apa nih Bang? Kalau saya sebenarnya dari habis nikah juga udah mulai protek ya, tapi ya untungnya Wujudkan mimpinya ingin jadi penyanyi. Bintang sinetron dan film Risty Tagor mencoba mewujudkan mimpinya menjadi seorang penyanyi lewat mini album Ketika Rindu. Risty Tagor menandai keseriusannya itu di industri musik dengan merilis mini album Ketika Rindu yang diproduseri oleh Ade Govinda yang sudah bisa didengarkan sejak 12 April 2022 lalu. Wanita berusia 33 tahun itu menyebutkan jalannya menjadi penyanyi baru bisa diwujudkan karena banyak sekali kendala yang harus dilaluinya. Bermula melakukan workshop dan rekaman tahun 2009, Risty belum bisa mempublikasikan karyanya karena ada satu dan lain hal. Kemudian mantan istri Rifki Balwell itu merilis album tahun 2015 lalu. Namun ia tidak bisa mempromosikannya ke publik karena sakit. Janda 3 anak itu menyebutkan pembuatan mini album Ketika Rindu adalah proyek dadakan, di mana 3 lagu ciptaan ibundanya sudah jadi di tahun 2021 lalu. Risty Tagor menyebutkan album Ketika Rindu merupakan bentuk persembahan cintanya terhadap sang mama yang sudah selalu ada dalam setiap kisah hidupnya selama ini. 5 lagu yang ada di dalam mini album Ketika Rindu, Risty Tagor berisi Allah Maha Pengasih, Mama Ketika Rindu, Rindu Suara Azan, dan Bersujud Padamu yang sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital. Berikut wawancara dengan Risty Tagor. Sinetron kan 8 tahun kan berarti ya. Jadi ibaratnya
kalau kita memunculkan kembali tuh agak berat kayaknya. iya, apalagi pas dapat perannya nih berat banget. Jadi dapat perannya waktu itu, ini kita bridging sedikit soal sinetronnya. Udahlah 8 tahun gak syuting, gak acting, aku langsung jadi peran utama. Perannya adalah seorang ibu 3 anak yang berpisah. Terus si mantan suaminya itu dibunuh sama istrinya yang baru, tapi aku jadi tersangkanya. Aku di sinetron pasti kayak bisa nggak sih sekali-sekali aku gitu yang bikin orang nangis itu nggak terjadi gitu. Kayaknya setiap sinetron pasti mungkin setelannya kalau di kamera, oke, Risti cocoknya buat yang nangis dizalimin gitu kan. Jadi itu tuh kembali lagi ke TV dan memang jujur nervous lagi karena di hari pertama ketemu itu udah lama kan gak interaksi sama orang banyak, terus yang namanya syuting kan di balik kamera banyak orang gitu kan, terus interaksi sama anak-anak 3 ini nggak mudah karena kan memang harus chemistry setiap kejadian dan dari apapun yang diundur ataupun diganti dengan lebih baik gitu. Jadi aku pas ngomongin soal sinetron itu aku udah bilang oke, nggak apa-apa, tapi di tanggal 12 April aku ada rilis mini album ya. Jadi pikirku cuman sampai ya udah deh sinetronnya syuting full, tanggal 12-nya rilis gitu kan. Tapi pas manajemen juga mikir kayak kalau cuman rilis doang nanti promonya nggak ada waktu, nanti gimana-gimana terus Ramadan nggak nyanyi dong. Tapi aku juga mikir udahlah, takdir Allah pasti baik, kita lihat aja rencananya. Ternyata secara teknis cerita, kalau nggak salah 3 hari sebelum April ya, Bu Manajer 3 hari sebelum April ya, tiba-tiba mereka membatalkan dulu karena kita pending, tapi Risti jangan pindah kemana-mana dulu gitu kan. Membatalkan, menunda, ya menunda, dan aku akhirnya sama manajemen kayak ya pasti Allah punya hikmah, dan ternyata benar begitu masuk ke bulan April tanggal itu udah persiapan rilis serempak seluruh radio Indonesia di tanggal 6 gitu. Terus aku promo radio, terus ternyata agenda-agenda itu bikin aku ya nyanyi terus selang-seling. Jadi selama Ramadan tuh agendanya full, itu sehari keluar rumah, seharinya di rumah ya buat prepare lagi sehari. Jadi emang selalu dibikin sama Allah, emang misalnya nih 20 hari aku mau promo, 10 harinya itu memang aku di rumah, 10 harinya aku pergi gitu. Dan itu ya. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.